Selamat pagi anak-anak, apa kabar anak-anak pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya anak-anak dan tetap semangat bagi anak-anak yang masih daring. Dan bagi anak-anak yang sudah PTM, jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan di luar rumah ya anak-anak di sekolah. Dengan selalu mencuci tangan, menggunakan masker dan jaga jarak. Oke, dan juga jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatanmu dengan makan makanan yang teratur, yang mengandung sumber energi dan vitamin ya, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan dan banyak minum air putih ya. Oke, seperti biasa sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita masih mempelajari tema 6 ya, energi dan perubahannya. Kita beralih ke subtema 3, energi alternatif, pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua, kita membahas informasi tentang pembangkit listrik tenaga angin dan hak kewajiban kita di rumah. Nah, yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia, informasi tentang pembangkit listrik tenaga angin. Apa sih pembangkit listrik tenaga angin itu? Pembangkit listrik tenaga angin adalah suatu pembangkit listrik yang menggunakan angin sebagai sumber energi untuk menghasilkan energi listrik. Pembangkit ini dapat mengkonversikan energi angin menjadi energi listrik dengan menggunakan angin sebagai sumber energi, merupakan sistem alternatif yang sangat berkembang pesat. Mengingat angin merupakan salah satu energi yang tidak terbatas di alam. Nah, berdasarkan informasi dari teks di atas adalah pemanfaatan angin sebagai pembangkit listrik. Informasi dapat diperoleh melalui wawancara. Nah, wawancara merupakan percakapan dalam bentuk tanya jawab antara pewawancara dan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada narasumber. Nah, di sini kita membahas tentang pembangkit listrik tenaga angin ya. Nah, contohnya apa yo? Nah, seperti apa contoh pembangkit listrik tenaga angin? Contohnya di sini kincir angin. Nah, kincir angin ini sangat berguna untuk mengalirkan tenaga listrik ke rumah-rumah warga ya anak-anak dengan sumber energinya itu dari angin. Nah, dari angin itu maka didirikan kincir angin untuk mendapatkan energi listrik dari angin tersebut. Ya, seperti itu. Lalu sekarang pelajaran PPKN tentang hak dan kewajiban kita di rumah. Tentu anak-anak sudah paham ya tentang hak dan kewajiban kita sebagai anak ataupun sebagai orang tua, sebagai kakak, dan sebagai guru. Banyak ya hak dan kewajiban kita. Nah, tentu antara hak dan kewajiban itu selalu kita lakukan dengan seimbang. Nah, hak dilakukan jika kewajiban kita sudah kita lakukan atau kerjakan, maka kita juga berhak mendapatkan hak kita. Nah, sedangkan jika kewajibanmu tidak kamu lakukan atau tidak kamu kerjakan, kamu tidak bisa mendapatkan hak. Seperti itu ya. Sedangkan kamu ingin mendapatkan hak, tetapi kewajiban tidak kamu lakukan, maka tidak bisa kamu mendapatkan hak. Nah,
Jika kewajibanmu sudah kamu lakukan, maka kamu berhak untuk mendapatkan hak seperti itu ya anak-anak. Nah, setiap manusia memiliki hak dan kewajiban. Di sini kita membahas sebagai anggota keluarga. Tentu kamu memiliki hak dan kewajibannya sendiri-sendiri ya. Nah, seperti contohnya, yang pertama, kamu di rumah mendapatkan makanan dan pakaian yang layak. Lalu kedua, mendapatkan kasih sayang. Ketiga, mendapatkan perlindungan dari kedua orang tua dan dari keluarga. Itu ya, itu hak kamu sebagai anak dalam keluarga. Sedangkan kewajibanmu dalam keluarga itu apa? Nah, yang pertama, menjaga kebersihan rumah, membantu ibu menyiapkan makan malam, lalu ketiga, berbakti pada orang tua. Nah, tentu masih banyak lagi hak dan kewajiban yang kamu dapatkan dalam keluargamu ya anak-anak. Nah, ingat selalu bahwa kewajiban dan hak dilakukan dengan seimbang. Jika hak kamu sudah kamu dapatkan, maka kewajibanmu juga harus kamu kerjakan dan kamu lakukan dengan baik ya, supaya kamu bisa mendapatkan hak dengan baik juga. Nah, tetapi jika kewajibanmu sudah kamu lakukan, kamu tidak mendapatkan hak, itu tidak seimbang ya anak-anak. Nah, kamu sudah melakukan kewajiban dengan baik dan mengerjakan kewajibanmu dengan baik, maka kamu berhak untuk mendapatkan hakmu. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini. Seperti biasanya kita selalu berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.